Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Umi Arisyad. Hari ini saya mau masak tumis kacang panjang, tempe dan udangnya ya, serta tempe goreng tepung dan ikan asin. Nah, ini kacang panjangnya ya teman-teman, saya beli tadi dalam kisaran Rp3.000. Kemudian ini udangnya saya beli dalam 250 gram. Terus ini tempenya saya beli dalam Rp5.000. Dan ini bumbunya ya teman-teman, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Dan ini tempe yang sebagian ya saya mau goreng pakai tepung. Kemudian ini tepungnya, dan ini saya mau goreng ikan asin. Ini namanya ikan asin belah ya. Di sini itu ikan asin belah ini sedikit relatif murah. Nah, mari kita masak ya teman-teman. Mari kita mulai memasak. Jadi sebelum kita mulai menggoreng-goreng, kita tuang dulu minyak ke dalam kualinya. Ini minyaknya kita kira-kira saja ya, secukupnya saja. Oke, sebelum sambil kita menunggu minyaknya panas untuk menggoreng tempe goreng tepungnya, saya mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ini kita goreng tempenya ya. Saya sudah lama sekali tidak masak tempe goreng tepung ini ya teman-teman. Tepungnya itu simpel saja ya, hanya tepung terigu saja. Saya beri garam sedikit, kemudian saya encerkan dengan air secukupnya. Sambil kita menunggu tempe gorengnya matang, kita mau haluskan bumbu untuk menumis sayur kacang panjang, tempe dan udangnya ya. Nah, di sini saya untuk cabai rawitnya sendiri saya tidak beli ya teman-teman. Saya ngambil di belakang rumah saya. Kebetulan saya ada menanam satu pohon lah cabai rawit, dan alhamdulillah buahnya itu ya lumayan cukup untuk masak sehari-hari ya. Karena saya di rumah pun tidak begitu banyak menggunakan cabai ya kalau memasak. Boleh bilang cuma sedikit lah, dan ini pun cabai rawitnya memang belum merah ya, sengaja saya ambil yang masih hijau-hijau, jadi tidak terlalu pedas kalau untuk menumisnya, untuk memasak tumis-tumisan. Kalau untuk bumbu tumisan itu sendiri tidak perlu kita menghaluskannya sampai halus sekali ya. Kita cukup menghaluskannya sedikit agak kasar ya. Masih nampak tekstur cabai, bawang merah dan bawang putihnya. Nah, ini dia begini saja ya. Jadi kita nggak perlu sampai halus-halus, dan di sini saya tidak menggunakan rencah ya, karena di tumisan saya itu sudah ada udang basahnya, jadi saya tidak menggunakan rencah ikan teri ataupun ebi ya, jadi cukup dengan udang basahnya saja. Nah, ini dia bumbunya sudah jadi ya, kita tinggal menumis-numisnya saja. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat tempenya apakah sudah masak. Nah, ternyata tempe gorengan yang pertama itu sudah masak. Segera saja kita angkat dan kita lanjut lagi untuk goreng tempenya yang kedua. Nah, di sini saya tadi beli tempenya itu dalam kisaran Rp5.000, dan di sini tempe Rp5.000 itu dapat 7 papan ya, 7 papan kecil-kecil lah, bukan papan besar ya teman-teman. Jadi masih sedikit murah ya kalau kita belinya di pasar. Kalau kita belinya di tempat tukang
abang-abang sayur keliling itu tidak sama ya, satu papan tempe itu dihargai Rp2.000. Jadi sedikit hemat budget dalam perbelanjaan ya kalau kita belanja di pasar. Nah ini tadi tempenya juga saya bagi dua ya, yang sebagian saya campur untuk tumisan kacang panjangnya dan udangnya, dan sebagian lagi ini saya goreng pakai tepung. Kebetulan saya sudah lama kali tidak masak tempe goreng tepung. Nah, untuk memanfaatkan bahan yang sisa ataupun tepung yang sisa tadi setelah menggoreng tempe, jadi saya ambil sedikit udangnya untuk saya goreng pakai tepung ya. Jadi kita jangan membuang-buang bahan masakan sisa ya, yang masih boleh dipakai, yang masih boleh dimanfaatkan harus kita manfaatkan. Karena menimbang sulitnya sekarang ini mencari uang ya teman-teman, jadi jangan suka-suka kita membuang bahan-bahan masakan yang masih boleh digunakan. Jadi seminimal mungkin kita harus menggunakan sisa bahan makanan yang memang masih bisa kita gunakan ya, agar kita tidak membuang-buang budget. Jadi ya namanya juga ibu-ibu ya teman-teman, semua itu harus dipikirkan baik-baik dan matang. Nah ini saya lanjut lagi goreng ikan asin belahnya ya. Ini tadi saya beli dalam 250 gram dan harganya itu 12.000. Ikan asin ini sudah bersih dari kepala dan kotoran dalamannya ya, kotoran dalam perutnya itu sudah bersih. Nah saya sukanya ikan asin ini ya karena kita beli itu sudah tidak ada kepala dan kotoran dalam perutnya itu sudah betul-betul bersih. Jadi kita sampai rumah itu tinggal merendam dan mencucinya 3 kali sudah bersih. Jadi sudah bisa digoreng. Bau ikan asinnya harum sekali ya teman-teman, menggoda perut yang sedang kelaparan. Jadi orang-orang yang lagi lapar di luar, aduh bau ikan asin ini sedap sekali, sangat menggugah selera. Nah ini ikan asinnya sudah matang ya teman-teman. Cantik sekali penampakannya dan begitu harum menggoda. Bagi siapa yang suka makan ikan asin pasti sangat-sangat menggugah selera. Lanjut lagi kita tumis-tumis bumbu untuk tumisan kacang panjangnya. Ini juga bumbunya warnanya cantik sekali ya, hijau merona, hijau ruyu-ruyu kalau boleh dibilang. Nah ini kita tumis sampai harum. Nah sudah harum kita masukkan udangnya. Udangnya ini kita masukkan sebagai renca, juga sebagai penambah rasa yang jadi tambah nikmat, tambah enak. Nah ini udangnya nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya, sedang-sedang saja. Ini udangnya saya beli tadi dalam harga Rp8.000 per 250 gramnya. Kemudian kita masukkan tempe dan kacang panjangnya. Nah ini kita aduk supaya bumbu-bumbunya itu meresap dan merata ke dalam kacang panjang, udang dan tempenya. Oke, untuk teman-teman sekalian yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus dukung channel saya agar berkembang ke depannya ya. Untuk kalian juga teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol like, subscribe dan loncengnya
agar teman-teman bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru. Nah, ini kemudian kita tutup ya. Kenapa ditutup? Supaya dia cepat empuk, karena kacang panjang itu sedikit agak lama ya empuknya, sedikit agak keras. Nah, ini sudah mendidih, kita tambahkan garam. Kemudian kita tambahkan sedikit gula. Kalau teman-teman suka asin, boleh ditambahkan garam lagi. Dan gulanya juga jangan terlalu banyak ya teman-teman, takutnya nanti kemanisan. Dan jangan lupa juga nanti kita tambahkan penyedap rasa ya, itu bagi teman-teman yang suka. Kalau teman-teman tidak suka menambahkan penyedap rasa, itu boleh di skip saja, tergantung selera kita masing-masing. Nah, kita tinggal aduk-aduk saja ya teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu matangnya aja. Nah, untuk teman-teman di rumah yang belum mendapatkan inspirasi mau masak apa hari ini, ayo cepet tonton video saya. Semoga video saya ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang belum menemukan ide apa hari ini mau masak apa. Nah, ini sayur tumis kacang panjang, udang dan tempe saya sudah matang ya teman-teman. Penampakannya lezat sekali ya. Mudah-mudahan ini enak ya teman-teman, dan ini disukai oleh keluarga saya, suami saya dan anak-anak saya. Menggoda sekali warnanya ya teman-teman. Oke, nah ini dia sudah matang ya. Tara, sudah masak semuanya. Sampai di sini dulu video saya. Kita jumpa di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum.